Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang pengukuran prestasi kerja organisasi, divisi maupun unit fungsional dan sistem informasi strategik. Oleh saya sendiri, Lisandrina Nangsia dan Ais Febrianti. Oke, langsung saja kita ke slide pertama. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Organisasi adalah wadah kegiatan yang mencerminkan pembagian tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang meliputi sistem manajemen sebagai proses dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini terdapat beberapa jenis organisasi yang dapat dipilih dalam pengimplementasian strategis, yakni pertama ada organisasi divisional. Organisasi divisional merupakan jenis perusahaan yang biasanya digunakan untuk memproduksi lebih dari satu jenis produk. Organisasi divisional dapat didefinisikan sebagai struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk dan layanan. Dalam organisasi divisional terdapat pembagian pada setiap divisi yang memiliki hak wewenang tanggung jawab sendiri-sendiri, sehingga organisasi divisional lebih terarah dan kondusif dalam mengimplementasikan manajemen strategik. Misalnya seperti divisi pembuat truk berbeda dengan divisi pembuat mobil sedan dalam perusahaan otomotif. Selanjutnya, organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan jenis organisasi yang mencerminkan unit-unit kerja berdasarkan fungsinya. Jenis organisasi fungsional biasanya digunakan pada perusahaan yang memproduksi satu jenis barang atau barang-barang yang diproduksinya relatif sama dengan model struktur organisasi yang fungsional. Sebuah organisasi akan mampu menghasilkan manajemen strategik yang sebelumnya telah direncanakan guna mencapai tujuannya sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pada struktur ini terdapat 5 kelompok kerja umumnya. Kerja utama yaitu divisi pemasaran, divisi produksi, divisi personalia, serta divisi belanja umum. Pembagian kerja pada struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan yang memiliki keterampilan dan skill yang sama akan dikelompokkan dalam satu unit kerja. Contohnya itu seperti dalam pabrik, apotik, hotel, atau rumah sakit. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengukuran prestasi kerja. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melakukan tugas-tugasnya yang dibebankan kepadanya berdasarkan kecakapan, pengalaman, kesungguhan, serta waktu. Prestasi kerja dapat dinilai jika pekerjaan tersebut menghasilkan mutu serta tepat waktu dalam pengerjaannya, hasil yang berkualitas dan serta tidak absen dalam bekerja. Cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama, mempertimbangkan tentang kuantitas jumlah yang harus dicapai atau diselesaikan, melibatkan perhitungan keluaran dan proses atau pelaksanaan kegiatan. Kedua yaitu kualitas mutu sasaran yang harus dihasilkan baik tidaknya. Di sini pengukuran keluaran mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan, yaitu seberapa baik penyelesaian. Ketiga yaitu ketepatan waktu, yaitu kesesuaian, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang telah direncanakan. Ini merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kerja mempunyai tujuan yaitu meningkatkan motivasi pegawai dalam memberikan kontribusi kepada organisasi,
memberikan dasar untuk mengevaluasi kualitas kinerja masing-masing pegawai, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pegawai, membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pegawai seperti produksi, transfer, dan pemberhentian. Alat ukur yang tepat untuk mengukur prestasi kerja jika tidak mempertimbangkan bagaimana jenis perusahaannya, jabatannya, atau siapa penilaiannya yang bertanggung jawab. Pertimbangan lain adalah bagaimana kriteria penilaian yang tepat untuk setiap departemen dan yang paling dianggap potensial, yaitu menentukan hasil yang diharapkan, mendekati minimal, dan mengurangi unsur subjektivitas dalam mengaplikasikan alat ukur prestasi kerja tersebut. Baiklah, itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya dijelaskan oleh Ais Febrianti. Terima kasih pemaparan dari Saudari Lisa Anggreni. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem informasi strategik. Sistem informasi strategik merupakan sistem informasi untuk keunggulan kompetensi yang merupakan perkembangan dari fungsi sistem informasi secara umum, yaitu untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, model-model penerapan sistem informasi strategik. Ada 4 model-model penerapan sistem informasi strategik, yaitu yang pertama, 5 tahapan Porter dan Miller. Terdapat 5 tahap untuk menggali kesempatan-kesempatan strategik. Kelima tahap tersebut antara lain yaitu menilai intensitas informasi, menentukan peran informasi teknologi dalam struktur industri, mengidentifikasi dan meranking cara-cara informasi teknologi dan dalam membuat keuntungan strategik, menginvestigasi kemungkinan informasi teknologi dalam mengembangkan bisnis baru, dan membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan dari informasi teknologi. Yang kedua itu ada model Ken, di mana ada 2 faktor dalam model ini, yaitu jangkauan atau menunjukkan letak dari sistem teknologi informasi di dalam sebuah perusahaan atau di luar perusahaan, dan lingkupan atau menunjukkan luas dari aplikasinya. Yang ketiga itu model manfaat. Model ini memisahkan orientasi strategi secara internal atau eksternal berdasarkan manfaat yang akan diterima. Model ini menyatakan bahwa SIS atau Sistem Informasi Strategik secara internal mempunyai manfaat langsung terhadap perusahaan, dan SIS secara eksternal akan memberikan manfaat secara langsung kepada pelanggan dan secara tidak langsung kepada perusahaan. Yang terakhir itu model rekayasa ulang, di mana merupakan model yang menunjukkan bahwa rekayasa ulang dapat dilakukan pada proses internal atau eksternal. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.